Guyonan. Wah. Abu Nawas adalah seorang yang cerdas dan memiliki banyak keterampilan. Salah satunya ialah pandai menjahit. Pada suatu waktu sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas pernah bekerja pada seorang tuan pemilik toko jahitan pakaian. Abu Nawas adalah pekerja keras, ulet, serta rajin, sehingga ia sangat mudah dipercayakan oleh tuan majikannya. Sehingga ia dianggap pekerja teladan di tempat kerjanya. Akan tetapi tuan tempat kerja Abu Nawas bekerja itu sangatlah pelit. Tuan itu tidak pernah memberikan bonus atau perhatian meski Abu Nawas adalah karyawan teladan dan rajin bekerja. Tuan majikan Abu Nawas sering membawakan banyak makanan ke tempat kerja, tetapi hanya untuk dimakan sendiri saja dan tidak pernah mau membagikan sedikit pun untuk pekerja-pekerjanya. Hal inilah yang lama-kelamaan membuat Abu Nawas menjadi jengkel atas sikap pelit tuannya itu. Suatu hari, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa satu kendi madu. Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi, Abu Nawas langsung menghampirinya dan berkata, "Tuan, untuk apa kendi itu? Bolehkah aku meminta isinya?" tanya Abu Nawas mengharap. Karena khawatir Abu Nawas akan meminum madunya, si tuan pun terpaksa membohongi Abu Nawas dengan mengatakan, "Wahai Abu Nawas, kendi ini berisi racun dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya," jawab majikannya. Abu Nawas hanya mengangguk. Ia mengetahui jika tuannya itu telah berbohong. Ia juga mengetahui jika isi kendi itu adalah madu yang nikmat. Karena aromanya sempat tercium olehnya, ia pun mulai memutar otaknya. Tidak seberapa lama setelah itu, tuan majikan tempat Abu Nawas bekerja itu pergi untuk suatu keperluan yang penting. Karena merasa aman dari gangguan Abu Nawas, ia pun meninggalkan kendi berisi madu itu begitu saja di atas mejanya. Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan itu. Ia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan kemudian membeli sebungkus roti yang akan dimakan dengan madu tuannya itu. Tidak menunggu lama setelah roti dibeli, Abu Nawas langsung melahapnya menggunakan madu milik majikannya itu. Ia terus memakan dengan lahap dan tanpa sadar telah menghabiskan semua madu di dalam kendi itu. Dalam keadaan kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu pada tempat semula dan kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa merasa bersalah. Tidak lama kemudian, majikannya pun kembali dan juga dengan membawa sebungkus roti. Alangkah terkejutnya tuan majikannya itu ketika mendapati kendinya dalam keadaan sudah kosong. Selain itu, ia pun mendapatkan jika sepotong pakaian di tokonya telah hilang tanpa laporan. Ia kemudian berbicara sendiri, "Ini pasti ulah Abu Nawas." Tuan majikan pun langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian. Ia kemudian berkata, "Hei Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang?" tanya tuan dengan kesal.
Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian, kata Abu Nawas. Lantas apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu? Tanya tuannya lagi. Aku ketakutan tuan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata Abu Nawas berpura-pura ketakutan. Lalu mengapa isi kendiku juga hilang? Apakah diminum oleh si pencuri itu juga? Tanya tuan majikan. Tidak tuan, jawab Abu Nawas dengan polosnya. Lantas siapa yang telah meminumnya? Tanya tuannya lagi. Sekali lagi mohon maaf tuan majikan, karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada dalam kendi itu. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ternyata ajal hamba belum sampai tuan, jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan jujur dan keahlian akal Abu Nawas, tuan majikan yang semula akan marah akhirnya mengurungkan niatnya. Ia sadar jika semua itu juga atas kesalahannya karena telah pelit dan membohongi pekerjanya. Tamat. Jangan lupa ya guys, mohon like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat.